Kita akan membuat pertemanan baru. Dulu kamu jurus banget, Nur, jawab Aji cepat. Setelah lamunan itu dibuyarkan oleh suara pintu mobil yang dibuka. Nirmala berbalik arah tubuhnya menghadap Aji. Tentu saja, aku sudah gak judes lagi kok. Diiringi senyuman yang terbit di wajah manisnya. Ya, Nirmala sudah tak sejutek zaman sekolah. Dia sudah lebih dewasa, bukan karena Aji yang royal, melainkan karena murni ia ingin berteman dengan Aji. Rasa yang tersisa membuatnya untuk sedikit menikmati keadaan berteman dengan seseorang yang pernah ia sukai. Jadi pilihan hatimu, mungkin sudah takdirnya kau dan aku takkan mesti bersatu. Lagu ungu band dengan judul Aku Bukan Pilihan Hatimu kembali Nirmala putar seraya beristirahat melepas penat. Lagu ini selalu terngiang kala ingatannya membuka memori tentang Aji. Ingatannya masih tajam jika diminta mengingat sosok Aji. Pada waktu istirahat tiba, Aji dengan teman-temannya memilih untuk memetik gitar sambil bernyanyi. Petikan gitar yang dihasilkan oleh jari Aji sangat indah, sesuai dengan kunci-kunci gitar tiap lagu yang ia bawakan. Ditambah dengan suara merdu Aji yang mengiringi irama merdu petikan gitarnya, sukses membuat perhatian Nirmala tertuju ke arah suara. Ingin rasanya Nirmala bergabung dan ikut menikmati musik secara dekat dan langsung. Namun, rasa gengsi selalu lebih kuat untuk memintanya berpura-pura tak mengindahkan itu semua. Ia asik bercanda dengan teman-teman dekatnya, sedangkan telinga dan hatinya sedang mendengarkan alunan merdu Aji. Nirmala selalu terpesona dengan suara Aji. Bukan hanya parasnya yang berhasil membuat Nirmala tertarik, tapi suaranya juga. Bahkan, semua murid perempuan di kelas selalu berbinar matanya kala berbicara dengan Aji. Menetralkan hati adalah tugasnya saat ini. Jika bukan karena hutang budi kepada Aji, Nirmala memilih untuk menjauh saja. Mengetahui tak ada harapan dari kedekatannya dengan Aji, dia merasa sudah membuat waktunya sia-sia. Cara terampuh untuk mengagumi Aji dalam diam adalah menyejajarkan posisi dia dengan Aji yang sampai kapanpun mereka takkan pernah sejajar. Aji sebagai perawat dan Nirmala hanya sebagai buruh pabrik. Aji mengenyam bangku kuliah, Nirmala tidak sama sekali.
Jadi banyak yang lebih pantas untuk Aji dibandingkan dirinya. Hatinya pun dipenuhi anggapan bahwa Aji mempunyai tipe perempuan yang memiliki kedudukan yang sama. Sengaja ia datangkan rasa-rasa pesimis itu agar ia mampu mengontrol kondisi hati. Terlebih lagi, pancaran mata kadang mampu menyiratkan isi dalam hati. Lamunan yang hadir sejak mendengar lagu Ungu membuat Nirmala mematung di depan meja rias. Membuang waktu hanya untuk membuat kondisi hatinya stabil. Astagfirullah, gumam Nirmala ketika kesadarannya kembali. Ia lanjutkan aktivitas dandannya. Sedahsyat itukah efek lagu dalam memori manusia? Saat lagu dimainkan, kenangan pun ikut terreplay begitu saja dalam ingatan. Setiap hari, rasa malas selalu menjalar ketika ia hendak berangkat kerja. Sudah lelah ia bekerja sebagai buruh pabrik. Inginnya, ia hanya istirahat di rumah dan menjalankan kewajiban sesuai kodratnya sebagai wanita. Kok aku mikir gitu? Apa emang aku sudah ingin menikah? Batin Nirmala. Setelah sarapan, ia bersiap untuk pergi menuju pabrik. Menaiki angkutan umum adalah rutinitasnya. Walaupun sudah lama bekerja, Nirmala tak kepikiran membeli motor. Ia lebih suka jika uangnya dipakai menabung dan diberikan kepada orang tuanya. Aku pamit, Bu, Pak, ucap Nirmala setelah mencium takzim punggung lengan kedua orang tuanya. Hati-hati gelis, seru Bu Ningsih. Kakinya mulai melangkah menuju pinggir jalan, menanti angkot yang datang. Sengaja berangkat lebih pagi supaya tidak kesiangan. Neng, membuat Nirmala sedikit terhenyak. Wangi parfum menguar, menggelitik hidung bangir Nirmala. Ia balik badannya untuk melihat siapa yang telah menyapanya. Rama, dari mana, A? Tanya Nirmala sedikit terbata-bata. Jarang sekali mereka bersapa. Rama bekerja di Bandung sebagai pengacara, karena itulah mereka langka bertemu. Abis dari warung, kamu mau berangkat kerja? Iya, A. Mau aku antar? Tawa Rama. Gak usah, A. Aku bisa naik angkot. Tolak Nirmala seraya mengibas-ngibaskan tangannya ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Hari ini angkot demo. Mau nunggu sampai kapanpun, gak akan ada angkot lewat, ucap Rama santai. Nirmala bergeming. Pikirannya sedang dipaksa bekerja untuk mengeluarkan sebuah solusi. Lama berdialog dengan pikirannya sendiri, akhirnya ia memutuskan untuk memesan ojek online. Nirmala ambil ponselnya dari dalam tas, sedangkan Rama masih berdiri di hadapannya. Kamu mau order ojek online? Sudah, mending saya saja yang antar. Tunggu di sini, saya ambil dulu mobil. Rama berlalu tanpa menunggu Nirmala menjawab lebih dulu. Nirmala bergeming di tempatnya. Keraguan hinggap di dalam benaknya. Apakah ia harus menunggu Rama untuk mengantarnya atau memilih untuk pesan ojek daring? Ia putuskan untuk menunggu maksimal setengah jam. Bagaimanapun, Rama adalah tetangganya. Wajib ia hormati ucapannya. Tak perlu menunggu setengah jam berlalu, Rama sudah hadir di pinggir jalan, tepat di depan Nirmala berdiri. Lekas ia turun dari mobil dan menghampiri Nirmala. Yuk, ajak Rama. Kirain bercanda, A. Nirmala ragu dan malu untuk menerima tawaran Rama. Ngapain bercanda pagi-pagi gini? Ayo, atau kamu telat nanti. Rama mulai berjalan ke arah pintu mobil bagian kemudi. Nirmala yang ragu dan malu terpaksa mengiyakan
tanpa banyak sanggahan dan alasan. Niat baik harus diterima dengan senang hati. Rama sangat ramah, begitupun keluarganya. Malu sekali rasanya jika menolak hal seperti ini. Lalu Nirmala berkontemplasi, bagaimana setelah ini? Bagaimana saat nanti mereka berpapasan? Bagaimana nanti sikap Nirmala jika bertemu dengan Rama? Tanpa sadar Nirmala menghilangkan fokus netranya. Pikirannya sedang berkelana, otaknya berputar, padahal masih belum terjadi. Bukannya malah menikmati perjalanan, malah pusing mikiran hal masa depan. Neng, kamu baik-baik saja? Tanya Rama memecah keheningan. Sunyi pun menguap seketika. Baik kok, A. Bibirnya ia paksa agar melengkung ke atas. Terbit senyuman yang terlihat tidak ikhlas. Kenapa ngelamun kalau gitu? Enggak, aku cuma kepikiran kerjaan aja. By the way, agak kerja. Tumben hari Kamis ada di sini. Biasanya weekend, aku lihat AA. Nirmala memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut. Walaupun segan, ia ingin melatih dirinya agar tidak canggung di hadapan Rama. Lagi ambil cuti, lagi malas kerja, jawab Rama seraya menoleh ke arah Nirmala. Oh, mulutnya mengerucut, suara Nirmala hampir tak terdengar. Emang AA kerja apa? Aku jadi pengacara di Bandung. Seperti ada rasa yang muncul tak diundang dalam hati Nirmala. Merasa dirinya menciut dalam hitungan beberapa detik saja, membuatnya ingin segera sampai di tempat tujuan. Tak ada lagi obrolan hingga mereka sampai di gerbang pintu masuk pabrik PT Riksa Abadi. Terima kasih ya, A, untuk tumpangannya hari ini. Aku jadi gak enak dah ngerepotin. Gak apa-apa, santai aja. Kebetulan aku lagi libur juga. Selamat bekerja. Nanti sore aku jemput lagi, boleh? Rama kembali membuat Nirmala salah tingkah. Takutnya ngerepotin AA, biar saya naik angkot aja. Kan supir-supirnya demo seharian ini. Gak akan ada angkot. Aku maksa loh. Iya deh. Kalau AA gak ngerasa keberatan, boleh, silakan. Tapi aku gak tahu kamu pulang jam berapa. Minta nomor WA boleh? Alasan Rama saja ingin menjemput, padahal sebenarnya butuh nomor WA Nirmala. Ini A 0898. Oke, tunggu aku jemput nanti ya. Di tempat ini. See you. Nirmala membalas semua kalimat Rama hanya dengan senyuman. Kemudian ia keluar dari mobil, memastikan mobil Nugraha sudah pergi dari gerbang pabrik. Ia pun masuk ke dalam pabrik sebelum telat untuk presensi. Nur, kamu sudah berangkat kerja atau ke rumah? Aku ke rumah barusan. Sebuah pesan dari seorang yang ia kagumi mampir di ponsel miliknya. Iya Ji, baru sampai. Naik angkot apa? Angkot pada demo. Dianterin sama tetangga. Kebetulan dia mau pergi, jadi aku nebeng. Nirmala sedikit berbohong. Perasaannya tiba-tiba takut jikalau Aji malah menjauh darinya. Padahal dulu ia ingin menghindarinya. Tapi entah kenapa, sekarang ia malah sedang menikmati keakraban yang baru saja tercipta bersama Aji. Ya sudah, nanti aku jemput pas pulang. Tersentak. Nirmala hampir saja tersedak dengan air minumnya. Bagaimana bisa dua orang laki-laki punya pikiran yang sama untuk menjemputnya nanti pulang kerja? Ingin hati Aji saja yang menjemput, tapi sudah terlanjur berjanji kepada Rama. Gak bisa Ji, aku dah janji sama temen. Lain waktu aja ya, maaf. It's okay. Kabarin aja kalau kalian gak jadi bareng. Begitulah pesan. Mereka berkirim pesan. Aji,
Kenapa aku baru sadar kamu se-sweet ini? Dulu aku suka, tapi selalu menghindar. Karena saat deket kamu, aku gugup, batin Nirmala. Tepat pukul 15.30, bel tanda akhir jam kerja berbunyi. Nirmala melihat waktu pada arlojinya. Sebenarnya ia merasa gugup. Apakah Rama sungguh akan menjemputnya? Bahkan jika Rama tak jadi menjemput, Nirmala tak akan menghubungi Aji. Ia akan memesan ojek daring saja. Langkahnya dibimbing mendekati area presensi. Ia gesekkan ID card yang belakangnya terdapat barcode kode karyawan. Ia berjalan menuju luar pabrik bersama temannya, Sandra. Sepanjang jalan menuju gerbang, Nirmala terus saja gugup. Irama jantungnya entah kenapa sulit dikendalikan. Ia memang menanggapi setiap kalimat Sandra, tapi masih tak berhasil juga untuk menetralkan interval jantungnya. Mobil Honda CR-V warna hitam terparkir di seberang jalan. Kaca di bagian kemudinya terbuka. Netranya menangkap sosok yang ia kenal, Rama. Nirmala merasa heran, padahal Rama tak mengiriminya pesan untuk menanyakan perihal jam pulang. Namun, laki-laki itu sudah standby di sana. Melihat Nirmala semakin mendekat, Rama keluar dari mobilnya. "Mau pulang sekarang?" tanya Rama saat Nirmala dan Sandra tepat di depannya.